Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengucapkan salawat beri salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini kita akan menuruti request terus ya, permintaan daripada sedulur. Kami tidak mengharapkan apa yang dikatakan pengejar dolar di YouTube, karena channel Sendang Sejagat ini dikhususkan hanya untuk menguak siapa diri Anda sebenarnya. Apa yang ada di balik diri Anda dan apa permasalahan yang Anda hadapi, dan apa cobaan-cobaan ataupun sebuah energi-energi yang mengganggu diri Anda saat ini. Mari bersama Padepokan Sendang Sejagat kita akan kuak siapa diri Anda sebenarnya. Saya berharap juga kepada Anda yang sudah merequest ataupun meminta request kepada kami. Kami tidak mematokkan biaya penghargaan ataupun biaya daripada Anda untuk merequest, tapi intinya kami hanya ingin membantu. Mbok mana tahu, kalau bahasa Inggrisnya ya, mbok mana tahu sing awakmu iku ngerteni sejatine jenengan. Jadi kalau bahasa nasionalnya, ya mana tahu dengan request ini Anda bisa menjawab pertanyaan Anda. Jadi semoga ini juga bisa menguak siapa diri Anda sebenarnya dan siapa yang ikut bersama Anda dari sisi goibnya. Oke, kesempatan kali ini kita akan menguak salah satu sedulur kita ya. Di sini kita meminta bantuan daripada salah satu mediator ya. Salah satu mediator yang siapa mediatornya? Cewek apa cowok? Oke, Master Agung diharapkan segera ke depan. Oke, Master Agung. Waalaikumsalam. Saya akan menguak salah satu saudara kita ya. Beliau request dan beliau kali ini ingin mengetahui siapa jati diri beliau sebenarnya. Di sisi goib beliau sering bertemu dengan Nyi Roro Kidul ya. Dan beliau ini yang bernama Suwanto ya. Kita mendengar suara tendangan-tendangan energi, entah tendangan-tendangan orang ini ya. Jadi kita menguak sisi goib yang bernama Suwanto. Suwanto ini tinggal di areal Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Dan beliau di samping sering bertemu ataupun bermimpi ataupun dalam sisi goibnya beliau ini sering berinteraksi atau dekat dengan Nyi Roro Kidul, maka di sini beliau juga ada menanyakan tentang pangeran. Siapa sejatinya pangeran tersebut dan apa sebenarnya yang akan kita kuak dari diri beliau? Mari kita saksikan. Dan insya Allah kita juga akan memanggil Kanjeng Nyi Roro Kidul. Itu pun kalau bisa, kalau tidak bisa siapa yang datang kita tidak tahu, tapi intinya dari Nyi Roro Kidul sendiri. Siap, Master? Siap. Master Suwanto yang ada di Jawa Barat ya. Tuh sepertinya mau lebaran ya. Jadi mau lebaran orang pakai bambu long itu ya untuk main mercon ya. Siap, Master? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat lagi, suaranya kecil soalnya.
Kalau boleh tahu, ini dengan siapa? Saya Siapa Anda sebenarnya? Panglima. Panglima dari Kerajaan Pantai Selatan. Ya. Penjaga gerbang kah? Ya. Di sini saya akan mengundang Nyi Roro Kidul. Apa pendapat dengan Nyi Roro Kidul tentang salah seorang saudara kita yang bernama Suwanto? Apakah Anda juga bersama Suwanto? Iya. Dan apakah Suwanto tersebut masih ada hubungan dekat dengan Nyi Roro Kidul? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Dan saya ingin mengetahui, apakah di diri Suwanto ini ada gangguan-gangguan negatif? Tidak ada. Jadi apa yang dihadapi dia selama ini ataupun perjalanan saat ini, kesulitan-kesulitan rezeki ataupun kesulitan masalah kesehatan itu dikarenakan faktor duniawi ataupun memang alami ya? Ya. Oke, saya ingin bertanya lebih dalam lagi tentang Suwanto. Sebenarnya Suwanto ini apakah ada keturunan dari kerajaan-kerajaan yang terkenal? Tidak ada. Tidak ada. Lalu apa hubungan Anda dengan Suwanto? Coba bisa dijelaskan. Saya ingin mendampingi dirinya. Terus? Dan saya ingin menjaga dirinya. Biar bisa menjadi yang lebih baik. Oke, yang lain? Sudah. Jadi Anda hanya ingin dekat bersamanya untuk menjadikan beliau menjadi lebih baik. Ya. Apakah beliau mempunyai talenta dalam hal pengobatan spiritual? Ada. Beliau sudah banyak belajar ke sana kemari. Dan beliau ingin belajar ke padepokan kami. Tapi beliau ingin request dulu dan menanyakan dulu. Sebenarnya apa yang dipelajari dia itu manfaat atau tidak? Semua itu adalah manfaat. Semua itu adalah manfaat. Dan apakah yang dipelajari beliau ini semua juga mengandung unsur energi? Ya. Ya, ini sesuatu pengetahuan untuk para netizen dimanapun Anda berada, bahwasanya dimanapun kita belajar itu adalah suatu pengetahuan dan pengalaman. Jadi intinya, walaupun Anda tidak merasakan sesuatu energi itu ada di dalam diri kalian, intinya ilmu sejatinya ilmu adalah pengetahuan dan pengalaman. Semakin banyak Anda belajar, maka akan semakin banyak pengetahuan Anda. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah selain Anda ada Nyi Roro Kidul ataupun seorang putri bersamanya? Ya, saya ingin memanggilnya dan saya ingin bertanya-tanya apakah benar. Apakah kalian suami istri atau gimana ini? Tidak. Tidak suami istri. Jadi kalian ini masing-masing memang dari kerajaan yang berbeda-beda. Ya. Oke, baik. Oke, kameramen, kita akan panggil satu orang. Mbak Ter. Mbak Ter Siti Fatimah. Ya, Mbak Ter Siti Fatimah. Oke. Silakan duduk di sini. Saya ingin Panglima memanggil energi yang ada bersamanya. Silakan Panglima, undang beliau.
Oke, beliau sudah hadir dan menunjukkan talenta seorang putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Benarkah ini Anda? Insya Allah. Baik, saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama adalah yang sangat bertentangan dengan peraturan. Biasanya Anda tidak suka masuk ke tubuh seseorang yang memakai baju selain baju warna hijau. Lalu, apakah tubuh daripada yang Anda masuki ini sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan? Padahal beliau tidak memakai baju warna hijau. Bagaimana? Karena tubuh ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Di mana letak keistimewaan tubuh ini? Karena tubuh ini memiliki elemen-elemen yang sangat kuat. Yang siapapun bisa mengendalikannya. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi sudah Anda jawab. Nah, sekarang saya ingin melanjut pertanyaan kepada Suwanto. Suwanto ini dari Jawa Barat dan menurut pengakuan daripada Panglima bahwasanya Anda sudah tidak ada lagi hubungan dengan Suwanto. Jadi pertanyaan saya kepada Anda, apakah saat ini Anda mempunyai turun-temurun atau garis ataupun hubungan dengan Suwanto? Sebenarnya itu tidak ada. Tapi karena anak ini memiliki keistimewaan, sehingga saya menyuruh panglima saya untuk menjaganya. Jadi apa hubungan Anda dengan Suwanto ini? Apakah hanya karena keistimewaan atau gimana? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, selanjutnya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya tentang diri Suwanto ingin bertanya. Sebenarnya Anda ini kalau datang selalu memakai kuda di tempat beliau. Jadi apakah salah satu kuda yang Anda bawa itu ada Anda tinggalkan terhadap saudara kita Suwanto? Dulu ada, Hmm, tapi sekarang tidak lagi. sekarang tidak lagi. Jadi Anda sudah tidak pernah lagi datang ya. Dan apakah benar Anda pernah memberikan suatu hadiah yang tidak bisa diwujudkan oleh Suwanto? Ya, karena dia belum mampu. Beliau belum mampu untuk. Semuanya. Tapi dengan adanya pemberian tersebut beliau mencari orang ke sana kemari dan akhirnya menjadi kesusahan. Ini yang mengakibatkan kalian para jin memberikan hadiah kepada mereka-mereka yang imannya kurang. Dan akhirnya mereka tidak bisa menjaga imannya yang jadinya itu menjadi kesesatan. Iya, benar. Karena dia tidak kuat iman. Jadi dia lupa daratan dan tidak ingat sama Sang Maha Penciptanya. Oh, itu kadal ekornya 2. Oke. Itu. Ya, itu kadalnya ekornya 2 tuh. Iya, paling tidak ada menunjukkan sedikit. Oke. 2 ekor ya?
cabang. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Anda. Kehadiran Anda di sini membuat semua binatang-binatang mendekat, dari mulai semut itu mulai merapat, jangkrik dan lainnya. Bahkan kadal. Kita nggak tahu apakah ular juga akan mendekat, kita nggak tahu ya. Tapi intinya saya ingin Anda menyampaikan sesuatu. Ya, menyampaikan sesuatu. Apakah ada sedikit sepatah dua kata untuk warga daripada penghuni duniawi ini, yang mana Anda mungkin mengetahui dunia ini sedang dilanda bencana. Ya, Tolong sampaikan sedikit. dunia ini sedang dalam masalah besar. Sudah banyak wabah menyebar dan banyak manusia yang meninggal karena wabah ini. Berbanyaklah berdoa dan memohon sama Yang Maha Pencipta, karena semua ini ujian darinya. Karena banyak manusia yang sudah lalai akan perintahnya. Maka dari itu Allah memberi cobaan untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini, agar mereka sadar akan perbuatannya dan mereka mengakui kesalahannya. Itulah yang bisa merubah menjadi baik. Lalu datangnya penyakit ini yang melanda dunia ini, sebenarnya dari sisi goib apa penyebabnya? Penyebabnya banyak, karena iman manusia sudah rendah. Tidak ada lagi ingat akan masanya, diambil sama Yang Maha Kuasa. Mereka hidup berpoya-poya, hanya mengikuti duniawi saja. Tidak ada yang mengingat ke akhiratnya. Maka dari itu bangsa kami banyak yang memasuki setiap umat manusia yang tidak kuat akan imannya dan pendiriannya. Oke. Lalu apa saran Anda untuk tentang penyakit ini? Karena saya hanya berpikir positif di balik permasalahan penyakit yang melanda dunia ini merubah segalanya, dari mulai mereka kita tidak pernah keluar dan lebih banyak di rumah dan zikir, bahkan banyak lagi. Kira-kira apa pendapat Anda tentang itu semua? Bagaimana solusi untuk Anda? Solusinya, maka dari itu mereka tidak boleh keluar, agar mereka menyadari akan kekurangan-kekurangan mereka dan selalu memohon ampunan kepada Sang Maha Pencipta, supaya dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya sebaliknya, malah mereka mengeluh dan mengeluh karena mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Jadi mereka tidak pernah bersyukur akan pemberian Yang Maha Kuasa. Maka dari itu penyakit ini masih mewabah, belum berkurang, karena keimanan manusia belum berkurang dan belum menyadari akan kesalahannya. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Ada salah satu sedikit pertanyaan saya.
coba berikan kejujuran dari diri Anda sendiri. Apakah benar Anda Nyi Roro Kidul atau pengikutnya dayangnya yang dijadikan tangan kanan beliau? Ternyata Anda jeli melihat saya. Ya. Sebenarnya saya tidak boleh mengatakannya, karena itu sudah menjadi perjanjian antara kami berdua. Dan sebenarnya apakah Nyi Roro Kidul ini mempunyai banyak dayang-dayang yang diperintahkan untuk menyerupai beliau? Tidak, hanya beberapa saja yang menjadi kepercayaannya, termasuk saya. Oke pemirsa, kita sudah menyimak ya apa yang disampaikan. Dan untuk Mas Suwanto, bahwasanya beliau ini sebenarnya bukan Nyi Roro Kidul, tapi dayang yang diserahkan ataupun tangan kanan daripada beliau. Jadi intinya apapun yang ada terhadap diri Anda, baik Nyi Roro Kidul, Panglima atau yang lainnya, ini hanyalah sekedar energi, yang mana energi ini tidak bisa merubah hidup Anda. Yang bisa merubah hidup Anda yaitu diri Anda sendiri. Yakin kepada diri Anda sendiri bahwasanya Anda bisa. Energi-energi ini hanya ada bersama Anda dan mengayomi dari sisi goib, sementara Anda nyata. Jadi berpikir secara nyata dan jadilah lebih baik. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa keyakinan Anda sendiri. Oke, untuk Panglima ada yang ingin disampaikan? Jangan-jangan Panglima tidur. Sudah. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada. Saya mau permisi. Iya, silakan. Panglima silakan juga untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, kita sudah menyaksikan kedatangan dayang Nyi Roro Kidul, yang mana beliau juga mengaku Nyi Roro Kidul awalnya. Dan akhirnya beliau ini menyampaikan beberapa pesan tentang apa yang sudah melanda hidup diri kita ini. Apa yang sudah disampaikan dari energi-energi tersebut, kita ambil positifnya. Siapapun energi tersebut, apa peduli sama kita nyata dan jadilah lebih baik. Intinya energi-energi tersebut hanyalah ada di sisi goib Anda, bukan di kehidupan nyata Anda. Semoga video ini bisa menjadikan manfaat ya, terutama untuk Mas Suwanto. Dan kepada netizen semuanya, apa yang sudah disampaikan terhadap sang yang mengaku Nyi Roro Kidul, beliau adalah dayang ataupun tangan kanan daripada Nyi Roro Kidul, juga menyampaikan pesan-pesan yang positif. Baik beliau itu sudah mengaku-ngakui ataupun memanipulasi, itu nggak ada masalah sama kita. Yang jadi permasalahan adalah ambil sisi positif untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Saya Mamas Karyo menyampaikan, jadilah lebih baik dan maju terus untuk menjalani perjalanan hidup Anda. Kami tim Padepokan Sunan Sejagat mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Sundang Sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang
senang, ini senang sejagat. Padepokan senang sejagatnya dari Stabat. Senang, ini senang sejagat. Padepokan senang sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita. Saling belajar, ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus. Ilmunya bermanfaat, dicoba karena ini bagus. Mamas Karyo, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi. Insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai meronggo sukmo, sangat dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Senang, ini senang sejagat. Padepokan senang sejagatnya dari Stabat. Senang, ini senang sejagat. Padepokan senang sejagatnya dari Stabat.